Maka poin pertama di sini, tuduhan yang ia lontarkan adalah dia sendiri. Itu bagi Bung Deki. Tapi tenang Bung Deki, sorotan saya kepada Anda hanya sampai berhenti di tadi. Sekarang kita lihat orang yang kita tanggapi pada malam hari ini Bung Gia. Nah, di bawah tulisan Santo Cyrillus di atas, di bawah ini adalah tulisan Santo Agustinus, yang mana di dalam paragraf per paragraf sungguh-sungguh menjungkir balikan si MYM. Oke? Nah, ketika Romondeso mengatakan bahwa kerap kasih itu melahirkan sesuatu yang tidak masuk akal. Ia mengatakan apa? Kalau firman Allah itu sungguh-sungguh intelligible, maka kasih pun intelligible, masuk akal murni, rasionalitas murni itu. Dan tadi Bung Gia sudah memberikan satu challenge, kalau memang itu semua adalah rasional seturut pikiran manusia, coba buktikan saat kapan hari kiamat ya. Nah, sekarang saya akan berikan satu challenge lagi, langsung dari Santo Agustinus. Ketika Calvin dan kamu mengatakan kamu pengikut Agustinus, apa yang Agustinus katakan? Kuasanya yang sangat besar itu memperkaya rahim sang perawan, tidak oleh penyebab dari luar, tetapi dari dalam, tentang kelahiran anaknya. Kuasa itu mengambil bagi dirinya sebuah jiwa rasional. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Paman Adios tadi ya, yang membuat Paman ALS tertawa. Itu jiwa rasional itu tidak dipikirkan di dalam Protestan. Dan juga tubuh manusia, dan memilih untuk memperbaiki semua umat manusia tanpa mengalami kerusakan apapun dalam dirinya. Ia sudi mengambil rupa kemanusiaan dari manusia, dari Maria ya maksudnya, sementara memberikan kepada manusia bagian dalam keilahian. Jadi di dalam Yesus Allah dan manusia itu saling berbagi. Maka yang disalib itu juga adalah kealahan di dalam Yesus. Karena antar kealahan dan manusia saling berbagi, meskipun kealahan menurut pertanyaan dari Galileo tadi apa? Memiliki sifat kekekalan. Kita lanjutkan. Kuasa yang sama itu melahirkan tubuh seorang bayi dari rahim ibu yang tidak terjama. Ini menumpas juga verbum veritatis ya. Seperti sesudahnya, tubuh manusia itu menembus pintu-pintu yang tertutup. Artinya dia tetap perawan. Kelahiran Kristus tidak merusak kesucian rahimnya. Nah, ini dia bagiannya. Itu tidak akan mengherankan jika penjelasan diberikan tentangnya. Mari kita mengakui, ini pesan Santo Agustinus kepada MYM yang menilai Romondeso mengkhianati inteligibilitas ya. Ini pesannya dari Santo Agustinus. Mari kita mengakui bahwa Allah dapat melakukan sesuatu yang kita akui tak dapat kita pahami. Sekali lagi bahwa apa? Mari kita akui, mari MYM, bahwa Allah dapat melakukan sesuatu yang kita akui tak dapat kita pahami. Maka yang lebih dekat dengan Agustinus, Romondeso, bukan kamu, apalagi Calvin. Di dalam hal-hal seperti ini, semua penjelasan dari perbuatan itu ada dalam kuasa sang pelaku. Hanya misteri Allah. Dan siapa yang mengklaim bisa mendalami misteri Allah? Dia adalah nabi palsu dan dialah bapa segala dusta. Siapakah dia? Dialah yang diremukan kepalanya oleh Bunda Maria. Oke, sekarang saya masuk ke tanggapan selanjutnya kepada MBM. MBM menilai bahwa Romondeso itu jangan-jangan menganut eutikes ya, eutikanianisme ya, eutikes. Nah, tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Bung Gea bahwa eutikes bersama dengan uskupnya yang berdasar dari tradisi Alexandria ya, mereka Dioskoros, mereka mengajarkan satu bid'ah yang ekstrimnya bertentangan juga, ekstrim lain dari Nestorianisme. Kalau Nestorian mengatakan di dalam Yesus ada dua pribadi, ada pribadi manusianya sendiri, pribadi kemanusiaannya sendiri, dan pandangan ini yang mau ditanggapi oleh Romondeso, yang mana ini dijelaskan oleh si Yusuf Roni ya, yang menjadi akar dari semua perdebatan ini. Nah, ada ekstrim lain juga yang muncul, yang mengklaim sebagai pendukung utama Santo Cyrillus. Mereka lah Eutyches dan Dioskoros. Mereka inilah yang menciptakan namanya bidat monofisit kan, dan itu dikutuk oleh Konsili Chalcedon yang ditandai oleh surat Paus Leo yang disebut sebagai Tomus Leo.
Dari Thomas Leo itu lahirlah dogma Yesus Kristus sungguh Allah, sungguh manusia. Tetapi ada beberapa penganut monofisit di zaman-zaman berikutnya, mereka mau mengembangkan atau menghidupkan lagi monofisitisme dari Eutikian ini dan dari Dioscorus ini, tetapi dalam bentuknya yang paling halus dan secara tersamar, agar umat beriman gereja Katolik waktu itu mau menganut lagi bid'ah yang sudah kita kutuk itu. Maka lahirlah bid'ah baru yang menjadi perkembangan dari monofisitisme yang disebut sebagai monoenergisme atau yang kita kenal dengan monotelitisme. Mereka mengatakan bahwa di dalam Tuhan Yesus, meskipun dia punya dua natur, punya natur Allah dan natur manusia, tetapi kehendaknya hanya satu, energinya hanya satu, hanya energi Allah. Nah, itulah yang dikutuk oleh Konsili Ekumenis ke-6 di Kalsedon juga pada tahun 680 sampai 681. Ini sudah dikutuk. Paham yang mengatakan kalau di dalam Yesus hanya ada kehendak ilahi, hanya ada kehendak Allah, hanya ada energi Allah. Dan mirisnya, di dalam Calvinisme, mereka menganut yang namanya monergisme. Sekali lagi, mirisnya di dalam Calvinisme, ini bisa kita buktikan ya, sebentar saya akan tunjukkan. Di dalam Calvinisme, bahkan ini diajarkan oleh teolog yang teologinya selalu diajarkan di bangku-bangku kuliah para bidat Calvinis ya. Teolog itu bernama R.C. Sproul ya. Dialah pendukung monergisme secara utama. Monergisme ini mengatakan bahwa manusia hanya diselamatkan semata-mata oleh energi Allah semata. Tidak ada andil manusia di situ, makanya disebut monergisme. Mono artinya satu, energi artinya energi ya, atau kehendak ya, atau sumber ya. Manusia hanya diselamatkan oleh satu sumber saja, yakni Allah. Untuk bisa mengetahui monergisme itu, mari kita lihat tulisan dari Calvin ya. Saya akan bagikan ini, tulisan dari Calvin. Suara saya masih bisa, Bung Gia? Sangat jelas, ya. Makasih. Sangat Ya. jelas. Oke, ya. Ini, Bung, saya bagikan di private chat. Nah, Calvin di dalam tulisannya, di dalam bukunya yang berjudul Institutio Christiania ya, yang merupakan sumber utama dari Calvinisme, dia mengatakan ini. Oh iya, siap, Bung. Oke, supaya tidak buang banyak waktu, saya bacakan saja ini. Nah, dialah yang memperkuat mereka yang taat. Oke, dialah yang memperkuat mereka yang taat supaya dengan kekuatan mereka sendiri mereka tidak mengalami kebinasaan. Sedangkan untuk yang keluar dari ketaatan, bahwa Tuhan menetapkan mereka mungkin untuk menjadi contoh dari ketidakkekekalan. Oleh karenanya Tuhan tidak memberikan kekuatan yang sama. Di situ apa yang sangat kentara bisa ditangkap ialah bahwa segala sesuatu bersumber dari Tuhan, 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 dan Tuhan. Di mana manusia tidak punya andil apa-apa bagi keselamatannya. Itulah yang disebut sebagai monergisme. Semuanya berasal dari pengajaran Calvin tentang predestinasi, bahwa Allah telah menetapkan. Tetapi Calvinisme lupa ketika mereka terlalu serius di dalam teologi keselamatan, di dalam soteriologi, mereka lupa dalam hal kristologi. Jika semua berdasarkan energi Tuhan, termasuk keselamatan, maka menjadi pertanyaan, apakah karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus hanyalah energi Tuhan semata, atau ada campur tangan dari kemanusiaannya? Nah, ini yang sulit dijawab oleh para Calvinisme manapun. Kita bisa lontarkan pertanyaan ini seperti mereka. Kalau kalian di dalam teologi keselamatan kalian mengatakan bahwa keselamatan itu murni adalah energi dari Tuhan, bagaimana dengan Sang Kristus saat ia menjalankan misi kemanusiaannya? Apakah hanya keilahiannya saja yang berfungsi, atau kemanusiaannya? Disitulah mereka terjebak.
Jika mereka mengatakan hanya keilahiannya saja, mereka menghidupkan kembali bid'ah yang sudah dikutuk dulu, yakni monotelitisme. Kalau mereka mengatakan karena mereka takut jatuh di monotelitisme, akhirnya mereka mengatakan kemanusiaannya juga berfungsi, mereka membatalkan sendiri apa yang Calvin katakan. Berarti ada campur tangan manusia juga kan? Karena kemanusiaan Yesus adalah 100% manusia. Bukan manusia jadi-jadian, kemanusiaannya Yesus. Maka yang paling dekat dengan Eutyches sebenarnya adalah Calvin dan anak-anak rohaninya, anak-anak binaannya. Salah satunya adalah MYM. Itu kalau kita pikirkan secara lebih dalam, ternyata tuduhan-tuduhan mereka adalah memperkenalkan mereka sendiri. Dan semakin mempertajam semua yang saya jelaskan, saya akan menutup pemaparan saya ini sekaligus ini ya Bung, konklusi dari saya, closing statement. Saya akan tunjukkan sebuah cuplikan, yang mana dari cuplikan ini kita akan tahu kalau MBM ini bunuh diri ya. Mari kita kembali dulu di statement MBM yang mengatakan kalau firman Tuhan itu sangat rasional ya. Berarti mau tidak mau, kalau firman Tuhan adalah rasional, berarti orang yang bisa memahami firman Tuhan adalah orang yang paling memiliki kebenaran kan, orang yang sanggup memahami misteri Tuhan. Maka kata-katanya yang tadi akan dibatalkan oleh kata-kata orang ini. Siapakah orang itu? Mari kita akan ini. Bung Gia bisa putar ini ya. Iya, siap, Paman. Apakah sudah di-share, Paman? Mana ya? Ya, suaranya Paman. Oh ya, oke, oke, Ya. Paman. Ini nih, Oh, saya aduh, sudah, mohon maaf. Ya. ya, saya sudah Langsung angkat. lompat aja Bentar. ke bagian ya, ke bagian paling terakhir dari video itu karena orang itu tampil di bagian video terakhir.